Alright, pada video kali ini kita akan update lagi mengenai pergerakan kripto. Seperti yang kita tahu, mungkin pandangan gua dari sebulan 2 bulan ke belakang, pokoknya tahun ini cenderung bearish kan ya, udah jelas banget. Congrats juga buat teman-teman yang mungkin selamat dari kelanjutan crash beberapa waktu ke belakang ini, dan juga mungkin ada yang cuan dari shortnya juga selamat ya. Seperti yang kalian tahu ya, gua udah punya posisi short dari mungkin 2 bulan ke belakang juga ya. Jadi update sebelumnya ya gua masih punya kan posisi seperti Bitcoin dari harga 36.700 posisi short, dan Ethereum juga dari 2.720 entry price-nya ya. Sekarang kan Ethereum di harga 1000-an ya. Dan kalau kita lihat sekarang Ethereum gua udah di atas 4.500%, kemarin sempat kena ke 5.000-an tapi ya nggak gua TP. Bitcoin juga ya udah sekitar 2.900%, hampir 3.000% lebih kalau kemarin, karena sekarang hari ini naik ya. Ya, ini updatean tanggal 20 bulan 6 ini ya. Ya jam 11 nih. Di sini ya, kita lihat. Posisi gua sekitar hampir 3.000%-an lah ya. Nah, sampai kapan nih gua hold posisi short ini? Kapan nih gua mulai beli lagi kripto atau Bitcoin dan lain-lain? Mungkin pada video kali ini gua akan sedikit bahas. So ya, langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go. Gas, bro. Yo, what up guys, balik lagi channel Sana guys, and welcome to Crypto Time, dimana gue membahas mengenai cryptocurrency atau crypto aset. Dan pada video kali ini kita akan bahas Bitcoin atau market leader dari crypto ya, dengan market cap terbesar. Seperti yang kita tahu, gue sudah update kemungkinan terburuk pada crypto ini sebulan yang lalu ya, dan gue belum update lagi sampai sekarang karena ya mungkin menurut gue sendiri sih pribadi ya, pergerakan Bitcoin saat itu udah jelas banget sih, dari video itu udah jelas banget mau kemana arahnya dan sentimennya seperti apa, cara makroekonomi juga cara simpelnya udah dapet lah menurut gua. Jadi ya nggak perlu update menurut gua ya, makanya sampai sekarang gua masih hold shortnya. Mampukah Video saat Bitcoin itu menunjukkan gua bullish bahas dan kembali rally mengenai lagi tahun 19 ribuan? potensi .com bubble ya, pengulangan .com bubble seperti terjadinya pengulangan tahun 2000. chart Karena case-nya dari mirip dengan Amazon pada yang masa pada saat sekarang itu ya. Dimana ini sekarang sempat terjadinya .com kripto adalah sebuah new economy, dan juga mulai pump setelah terjadinya penurunan interest rate, dan juga sekarang anjlok ketika interest rate naik ya, mirip-mirip. Terus juga narasi sentimen mengenai krisis, resesi ya hampir mirip-mirip lah dengan tahun 2000 juga ya. Dan juga kalau kalian nonton pada video sebelumnya juga gua bahas mengenai kenaikan interest kali ini tuh bisa dibilang tertinggi sepanjang 20 tahun ke belakang ya, setelah udah gua bahas kan ya. Dan pada kayak saat itu Bitcoin masih bergerak di area sekitar hampir 40 ribuan ya. Gua udah posting juga di Twitter ya, 40 ribuan. Dan juga nah, karena saat itu kan Bitcoin ini cenderung membentuk seperti bear flag ya, atau bearish flag secara chart pattern, dengan time frame weekly ataupun daily pun terlihat seperti itu. Dan ya gue berhasil mengambil short. Nah, kira-kira sampai mana nih Bitcoin akan turun atau dropnya? Sebenarnya pada video kemarin pun sudah cukup jelas ya guys ya, kalau kita ngikutinnya ke .com bubble seperti Amazon ya. Ya kurang lebih area 10.000, 12.000, area situ ya, kalau dari video yang gua bahas pada video sebelumnya. Tapi ada beberapa kemungkinan yang juga mungkin bisa terjadi. Kalau kita mengacu pada bear flag, polnya atau tiangnya kan ditarik dari all time high ya guys ya. Nah, saat breakdown, nah targetnya apabila ini mengacu pada bear flag yaitu area segini, itu 12.700-an ya kalau mengacu pada bear flag. Terus juga ada indikator yang menunjukkan kalau di area sekarang itu sebenarnya udah mencapai area bottom atau area terbawahnya. Kalau kita lihat dari Bitcoin Rainbow Chart ya, salah satu indikator yang menunjukkan bahwa lihat pada area sekarang ini pergerakan Bitcoin di area 20.000, 19.000 ini udah masuki basically a fire sale, atau udah benar-benar diskon sangat-sangat besar gitu, benar-benar fire sale banget gitu, udah sangat benar-benar diskon gila-gilaan menurut Bitcoin Rainbow Chart ya. Dan ini live ya. Lihat ini Bitcoin saat menyentuh area biru ini selalu menunjukkan
ini adalah area-area terendahnya ya. Meskipun kalau kita lihat nih pada tahun 2015, 2016 sampai 2017 ini bergerak di area biru ini hampir bisa dibilang 3 tahun ya guys. Lihat, bergerak di area biru 3 tahun nih sampai akhirnya bisa pump di tahun 2018. Dan di sini juga ya pada tahun 2012 nih hampir bisa dilihat setahun lah dari 2012 sampai ke 2013. Nah, sekarang ini 2022 ini baru saja ya menyentuh area biru. Apakah ini bisa konsolidasi yang panjang nih? Setahun, 2 tahun, 3 tahun? Mungkin saja juga guys ya. Jadi meskipun ini basically diskon yang sangat besar, tapi kesempatan untuk serok sebenarnya mungkin masih ada. Seperti ini ya, pertama kali tahun 2018 setelah crash besar juga menyentuh area biru, sempat naik dan sempat dibawa ke area biru lagi, dan bisa dibilang hampir 3 tahun ya atau 2 tahun nih dari 2019 2020 ya, 2 tahun nih. Jadi kurang lebih ya mungkin saja ini juga konsolidasi atau misalkan area akumulasi bisa saja terjadi setahun 2 tahun juga ya. Ini kalau kita lihat dari rainbow chart. Nah, terus kalau kita lihat ke perbandingan dengan Amazon ya, karena kita sempat bandingkan pergerakan chart Bitcoin ini dengan Amazon karena hampir mirip sekali secara moving average ataupun secara RSI ya. Pergerakan Bitcoin seperti yang gua bahas pada video sebelumnya hampir sama. Ini yang ini sekarang ini chart Bitcoin. Sekarang kita buka chart Amazon pada saat terjadinya .com bubble. Dan mungkin gua nggak harus jelasin lagi apa itu .com bubble karena udah gua bahas pada video sebelumnya. Jadi buat yang belum nonton silahkan tonton video gua yang sebelumnya, sebulan yang lalu itu ya. Nah, pada saat terjadinya .com bubble kan ini chart Bitcoin dan Amazon ini hampir serupa, dan juga di saat dead cross juga hampir mirip di area sini. Udah gue bahas pada video sebelumnya ya. Dan lihat targetnya pada Amazon yaitu turun lagi ke area terbawah sebelum terjadinya pump besar-besaran, yaitu masuk ke area tahun 98. Nah, kita ketahui kita itu mulai pump dari tahun 2020 ya guys ya, setelah terjadinya crash COVID, dan disitu terjadi stimulus atau suntikan dana yang besar-besaran Bank Dunia, sehingga hampir semua market di seluruh dunia tuh pump ya. Market saham Indonesia, market saham Amerika, ya, hampir seluruh dunia lah. Dan sekarang market US juga terjadi penurunan juga. Nah, kalau kita lihat dia kembali lagi ke harga sebelum pump besar-besaran ya. Nah, kalau kita lihat ke Bitcoin, kita bandingkan. Nah, bisa saja berpotensi Bitcoin ini kembali ke area ya seperti yang gua bahas tadi, sama ke target bear flag itu 12.000, atau bahkan seperti yang gua bahas pada video sebelumnya, ini bisa sampai area-area ini ya 10.000, 10.100 ya. Karena ini kalau kita lihat ini jelas banget ini adalah area support yang sangat kuat di sini ya. Resistance, support. Dan menurut gua ini adalah support terkuatnya Bitcoin. Yang kalau kita lihat secara jelas ya, ini paling kuat menurut gua yaitu di area 10.130 ya. Apakah mungkin sampai ke area situ? Mungkin saja, tapi apakah mungkin di bawah pump dulu untuk terjadinya short squeeze atau membuat panik orang-orang yang lagi short sekarang ini ya? Bisa saja. Ini juga bisa saja berpotensi ya. Kalau kita tarik Fibonacci dari penurunan sejak 48.000, bisa saja ini terjadi short squeeze, setidaknya naik sampai area 32.000-an lah ya. 32.000, 33.000 ini juga potensi sih guys menurut gua ya. Karena ini menurut gua market udah sangat oversold bisa dibilang. Ya. Bisa saja terjadi di sini pump, jadi drop lagi sampai area sini tes, dan di sini terjadi konsolidasi lagi, dan mungkin ada area terbaik untuk kita membeli untuk investasi jangka panjang. Menurut gua sebegitu ya. Kali ini gua akan bahas secara pergerakan jangka panjang saja. Nah, kalau kita lihat juga secara RSI ini ya, ini juga membentuk falling wedge sama dengan pergerakan dari Amazon juga ya. Jadi berpotensi juga di saat ini dia naik seperti ini, RSI juga berpotensi seperti ini guys ya. Dan akhirnya dibawa turun lagi, dan mulai dari sini adalah awal dimulainya pemulihan market menurut gua seperti itu.
Jadi itulah pandangan gua kali ini, opini ya. Jadi semua yang gue utarakan di sini bukan financial advice ataupun ajakan jual atau beli. Ini hanya pendapat pribadi. Oke. Kita lihat lagi ke chart Amazon ya. Hampir mirip ya guys ya. Lihat ini juga falling wedge juga ya. Dan pembelian terbaik tuh menurut gua ya setelah akhirnya falling wedge ini di breakout ya. Dan retest. Nah, dari sini adalah pembelian terbaik. Dan ya sampai sekarang udah pasti kalian jadi milioner lah ya. Jadi ini adalah pembelian terbaik. Karena kalau kita lihat ke harga tahun 2022 sekarang, lihat ini naiknya udah luar biasa, gila ya. Wow. Jadi bisa dibilang ya kita butuh crash itu sebenarnya sehat ya. Di saat market udah terlalu over, kenaikannya udah terlalu over ya. Jadi wajar sih ya di saat market juga secara makroekonomi dunia juga sekarang memang tidak sedang baik-baik saja. Lihat nih guys ya, ini hampir mirip kan ya dengan Amazon. Jadi ya, oh ya kalau kita bandingkan dengan MA-nya juga nih, moving average, ya kita juga bisa lihat dengan time frame weekly ini di saat nanti mungkin Bitcoin ini bisa break MA 25 dan 50 nih guys. Ini kan masih jauh nih. Dari situlah mungkin gue udah mulai akumulasi untuk di spot ya. Tapi kalau kalian ngacunya ke Bitcoin Rainbow Chart ya, sekarang ini mungkin sudah menjadi area kesempatan beli. Jadi gitu guys, cara pandangan pribadi gua. So ya, kalau ada yang kurang jelas mungkin komen aja. Kalau kalian belum ngerti, kalian komen aja di bawah. Dan apakah kalian berpendapat market ini sudah bottom, dan apakah kalian masih optimis dengan market crypto, atau kalian sudah nyerah, sudah muak, apa alasannya? Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Oke? Oh ya, supaya gue lebih semangat bikin video, jangan lupa kalian tonton sampai selesai dan juga bantu share dong. Bantu share supaya ya gue semangat aja. Kalau yang nonton banyak ya gue semangat bikin videonya guys ya. Oke, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon guys, bro. Peace.